Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Awalia Hamdayanti dari Program Studi Administrasi Bisnis dengan nomor induk mahasiswa 21031081. Di sini, saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan judul Dimensi-dimensi ilmu administrasi dan perbedaan administrasi, manajemen, dan organisasi. Tujuan video presentasi ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar administrasi bisnis dengan dosen pembimbing yaitu Bapak C. Gunawan, SEMM. Baiklah, sesuai dengan judul presentasi yang telah saya buat, mari kita uraikan apa saja dimensi-dimensi ilmu administrasi dan apa saja perbedaan antara administrasi, manajemen, dan organisasi. Materi yang pertama ada dimensi ilmu administrasi secara konsepsional atau materi pokok. Inti manajemen adalah kepemimpinan atau manajemen is leadership, sebab manajemen sebagai aktivitas mencapai tujuan dengan dan melalui orang lain, maka untuk menggerakkan orang lain agar melakukan kegiatan mencapai tujuan, dilakukan proses memengaruhi orang atau sekelompok orang untuk melakukan kegiatan ke arah pencapaian tujuan. Maka, dapat disimpulkan, inti kepemimpinan terdapat beberapa pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa inti dari kepemimpinan adalah pengambilan keputusan. Pendapat ini berasal dari para sarjana Eropa kontinental yang lebih menekankan pengambilan keputusan, di mana kepemimpinan seseorang dapat dilihat dari ketetapan keputusan-keputusan yang diambil, landasan hukum dari keputusan, sampai dengan kontrol terhadap pelaksanaan keputusan. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa inti dari kepemimpinan adalah hubungan manusia atau komunikasi. Pendapat ini berasal dari para sarjana Amerika yang menekankan hubungan manusia di mana keberhasilan kepemimpinan seseorang bergantung pada sejauh mana pendekatan yang dilakukan pimpinan terhadap orang-orang atau organisasi yang dipimpinnya, bawahannya maupun dengan pihak-pihak di luar organisasi. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa inti dari kepemimpinan adalah pengambilan keputusan dan hubungan manusia. Sebab, bagaimanapun kepemimpinan seseorang akan dapat berhasil bukan saja karena deposisinya yang tepat, cepat dan sesuai dengan landasan hukum atau pengaturan perundang-undangan, kebijaksanaan, serta tanggung jawab, tetapi juga dilandasi oleh suatu sistem pendekatan yang manusiawi dalam hubungan antara pimpinan dengan anggota dan antara anggota dengan anggota. Pendapat yang keempat mengatakan bahwa inti dari kepemimpinan adalah pengambilan keputusan, sedangkan inti dari pengambilan keputusan itu sendiri adalah hubungan manusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari isi atau intinya, maka dimensi administrasi terdiri dari organisasi, manajemen, kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan komunikasi atau hubungan manusia. Yang kedua, dimensi ilmu administrasi berdasarkan subjek pelaku. Berdasarkan subjek pelaku yang didasari oleh tujuan sifat kegiatan dan tujuan yang akan dicapai, maka dapat disimpulkan dimensi administrasi dapat dibedakan menjadi administrasi publik dan administrasi privat. Administrasi publik disebut juga dengan administrasi negara karena kegiatan-kegiatan administrasi publik berhubungan dengan kepentingan publik dan pada umumnya dilakukan oleh organisasi negara dan berlangsung dalam organisasi negara. Sedangkan administrasi privat disebut juga dengan administrasi niaga karena kegiatan-kegiatan privat berhubungan dengan kepentingan bisnis dan pada umumnya dilakukan oleh organisasi usaha dan berlangsung dalam organisasi usaha. Yang ketiga, dimensi ilmu administrasi berdasarkan pengelolaan sumber daya. Yang pertama, ada administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan yaitu proses pengendalian usaha oleh negara atau pemerintah
untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Yang kedua, yaitu administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah sebuah proses kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan dengan melihat komponen pendidikan, sehingga dapat memperbaiki sistem pendidikan dengan menggunakan perangkat yang mendukung kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, administrasi perhotelan. Administrasi perhotelan menerapkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan ilmu perhotelan, khususnya dalam perencanaan, memproduksi, dan pengawasan pengelolaan jasa penginapan atau akomodasi. Yang terakhir yaitu administrasi kesehatan. Administrasi kesehatan adalah suatu proses yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, pengkoordinasian, dan penilaian terhadap sumber, tata cara, dan kesanggupan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan terhadap kesehatan. Pembahasan yang kedua yaitu perbedaan antara administrasi, manajemen, dan organisasi. Berdasarkan pengertiannya, administrasi merupakan usaha atau aktivitas kelompok manusia yang terdiri dari 2 orang atau lebih dalam penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis. Kemudian, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam suatu organisasi. Sedangkan pengertian organisasi itu sendiri adalah sistem sosial, yaitu orang-orang dalam kelompok atau integrasi atau kesatuan dari aktivitas-aktivitas orang-orang yang bekerja sama. Kemudian, berdasarkan fungsinya, administrasi berfungsi untuk menentukan tujuan organisasi dan merumuskan kebijaksanaan umum. Sedangkan manajemen berfungsi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijaksanaan umum yang telah dirumuskan. Lalu, organisasi sendiri berfungsi dalam membentuk hubungan-hubungan yang esensial di antara orang-orang, tugas-tugas, dan aktivitas-aktivitas dengan cara mengintegrasikan dan mengkoordinasikan semua sumber organisasi ke arah pencapaian suatu tujuan secara efektif dan efisien. Dari materi yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa terdapat bermacam-macam dimensi dalam ilmu administrasi, baik itu secara konsepsional, berdasarkan subjek perilaku, dan juga berdasarkan pengelolaan sumber daya. Meskipun pada dasarnya, administrasi, manajemen, dan organisasi saling berkaitan antara satu dan yang lainnya, namun mereka tetap memiliki arti dan fungsi yang berbeda. Baiklah, mungkin cukup sekian materi dari hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian ataupun masih banyak kekurangan dari hasil presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.